Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reja Christian Sembiring dengan NIM 250306091, program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya sedang berada di Desa Negara Beringin, tepatnya di peternakan babi milik Bapak Ruben Sembiring. Kali ini saya ditugaskan untuk mewawancarai peternak oleh Ibu Insinyur Tati Fidianasari SPT LPIPM untuk mengetahui bagaimana penerapan 4P, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pada ternak babi milik Bapak Ruben Sembiring. Di sini jumlah babi yang dimiliki adalah sekitar 54 ekor, itu termasuk kepada anakan dan indukan. Nah, jadi di ternak ini memiliki beberapa kandang yang berjumlah sekitar 15 kandang untuk anakan, lalu ada 3 kandang untuk indukan. Maka dari itu saya akan menjelaskan penerapan 4P pada peternakan babi milik Bapak Ruben Sembiring. Just the way it goes. Baik, setelah berbincang-bincang dengan Bapak Ruben Sembiring terkait penerapan 4P yang dilakukan beliau terhadap peternakan babi miliknya ini, jadi yang pertama itu adalah bagian perencanaan. Beliau berkata kalau beliau ingin sekali menambahkan kandang baru dan menambahkan populasi baru. Dikarenakan di peternakan beliau memiliki lahan yang cukup untuk menambahkan kandang yang baru dan juga menambahkan populasi yang baru. Dan yang menjadi masalah pada saat ini adalah pendanaannya. Dana untuk membangun kandang dan dana untuk menambah populasi. Dikarenakan harga material dan harga bibit babi itu cukup tergolong dengan harga yang mahal. Maka dari itu yang menjadi solusi menurut saya adalah memfokuskan apa yang ada saat ini. Jadi di peternakan babi milik Bapak Ruben Sembiring memiliki beberapa babi yang digunakan untuk sebagai penggemukan. Jadi menurut saya memfokuskan penggemukan pada babi yang saat ini sedang digemukkan agar dapat besar dan dijual di kemudian harinya, itu akan menambah modal untuk membangun kandang dan menambah populasi. Dan untuk menambah populasi, menurut saya juga bisa ditambahkan indukan baru, dikarenakan hanya ada 3 indukan yang dimiliki oleh Bapak Ruben Sembiring pada saat ini. Maka dari itu menambahkan beberapa indukan baru dapat menjadi solusi untuk penambahan populasi, karena modal yang tadinya untuk membeli bibit dari luar itu dapat dipangkas, sehingga yang tadinya modal untuk membeli bibit dari luar dapat digunakan untuk penambahan kandang nantinya. Maka dari itu memfokuskan penggemukan yang ada saat ini menjadi kunci utama untuk mendapatkan modal, dan juga modal yang sudah didapat itu akan dimanajemen ulang kembalinya agar dapat mewujudkan rencana Bapak Ruben Sembiring. Baik, selanjutnya itu ada pengorganisasian. Jadi beliau berkata kalau pengorganisasian yang diterapkan di peternakan ini adalah semuanya itu dikerjakan oleh keluarga Bapak Ruben Sembiring. Dikarenakan tidak ada pekerja yang bekerja di tempat ini, karena peternakan ini juga masih skala rumahan atau skala rumah tangga.
yang dimana masih bisa dikerjakan oleh keluarga Bapak Ruben Sembiring tanpa menambah pekerja tambahan yang baru. Dikarenakan juga banyak populasinya ini masih bisa dikerjakan oleh 2 hingga 3 orang saja. Itu cukup untuk membuat semua pekerjaan ini beres. Maka dari itu, kalau misalkan ada terjadinya penambahan kandang yang baru dan penambahan populasi yang baru, maka yang menjadi solusinya adalah menambah pekerja tambahan yang baru juga. Karena kalau sudah ada penambahan kandang dan penambahan bibit, otomatis semua pekerjaan itu tidak lagi bisa dihandle oleh keluarga saja. Maka dari itu penambahan pekerja amat sangat dibutuhkan untuk menjalankan semua tugas-tugas dalam pemberian pakan, pembersihan kandang, dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hewan ternak. Maka dari itu penambahan pekerja adalah solusinya. Baik, selanjutnya itu adalah pelaksanaan. Jadi pelaksanaan yang telah diterapkan oleh Bapak Ruben Sembiring di usaha ternak babi miliknya ini adalah 3 hal utama yang penting. Yang pertama itu adalah pembersihan kandang, yang kedua adalah pemberian pakan, dan yang ketiga adalah pemberian vitamin terhadap hewan ternak. Di dalam pembersihan kandang dilakukan 2 kali sehari pembersihan karena itu merupakan standar minimal yang dibutuhkan oleh babi. Kalau misalkan cuaca sedang panas, maka akan dilakukan 3 kali sehari pemandian. Maka dari itu, karena berhubung cuaca saat ini sedang mendung, maka Bapak Ruben Sembiring hanya memandikan babi ini hanya 2 kali sehari saja. Lalu lanjut ke pemberian pakan. Dalam pemberian pakan, Bapak Ruben Sembiring menggunakan pakan konsentrat yang dicampur dengan pakan organik berupa pemberian dedak padi yang sudah dihaluskan, lalu ada ampas singkong, lalu ada juga bungkil kedelai. Itu semua dicampur menjadi satu sehingga menjadi pakan yang akan diberikan kepada hewan ternak nantinya. Lalu ada pemberian vitamin kepada babi, yang dimana pemberian vitamin ini dapat melalui suntik injeksi dan juga dapat melalui pakan itu sendiri yang digunakan adalah dalam bentuk serbuk ataupun powder. Nah, yang menjadi masalah dalam pelaksanaan 3 utama ini adalah manajemen waktu. Terkadang ada masalah atau kendala yang dialami oleh keluarga Bapak Reja sehingga waktu pemberian pakan atau pemandian hewan ternak itu menjadi sedikit terganggu. Maka dari itu manajemen waktu itu harus sangat penting dan juga dilakukan evaluasi sehingga kesalahan atau masalah yang terjadi hari ini tidak terulang kembali nantinya di masa yang akan datang. Baik, yang terakhir itu adalah pengawasan. Jadi pengawasan yang diterapkan oleh Bapak Ruben Sembiring di usaha peternakannya ini adalah pemantauan yang dilakukan secara berkala untuk mengecek bagaimana kondisi ternaknya saat ini. Tidak hanya untuk mengecek kondisi peternakan juga, pengawasan yang dilakukan oleh Bapak Ruben juga terkait dengan pengawasan manajemen keuangan, terus manajemen pakan dan juga manajemen kesehatan. Kalau di dalam manajemen keuangan itu sendiri dilakukanlah perhitungan yang baik dalam memperhitungkan pengeluaran dan pemasukan suatu usaha peternakan ini. Lalu untuk kesehatan ternak itu sendiri dilakukan pembatasan seseorang yang datang ke ternak agar meminimalisir penyebaran virus ataupun penyakit. Nah, untuk
keamanannya sendiri terkadang sangat sulit untuk menghandle siapa saja yang datang saat keluarga Bapak Ruben Sembiring sedang tidak ada di rumah ataupun sedang tidak ada di kandang. Maka dari itu, pemasangan CCTV sangat amat dibutuhkan agar mengetahui siapa yang datang, siapa yang pergi untuk menjaga keamanan di peternakan ini untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian ataupun pembunuhan babi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu sangat amat penting untuk melihat pengawasan dari segi keamanan, segi keuangan, dan segi kesehatan ternak. Maka dari itu itulah yang menjadi kunci utama dalam sistem pengawasan di peternakan babi milik Bapak Ruben Sembiring. Baik, sekianlah penjelasan saya mengenai penerapan 4P yang dilakukan oleh Bapak Ruben Sembiring di usaha ternak babi miliknya. Semoga penjelasan yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi penambah wawasan untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata yang saya ucapkan dalam penjelasan saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Terima kasih.